Oke mahasiswa, kita lanjut lagi ya. Sekarang soal masih mengenai utang obligasi, yaitu PT Raja Wali menerbitkan obligasi dengan jumlah 3M dengan kupon 7,5%, dengan umur obligasi adalah 5 tahun. Pembayaran dilakukan semi-annually. Saat ini suku bunga yang berlaku adalah 6,75. Jadi pertanyaannya adalah hitung PV obligasi, tentukan dijual di harga berapa. Kemudian buatlah tabel amortisasi atas pinjaman tersebut. Yang ketiga, buatlah jurnal transaksi saat pinjaman. Kemudian yang keempat, buatlah jurnal beban accrual di setiap akhir periode 31 Desember. Yang kelima, buatlah jurnal pembayaran bunga dan buatlah saat pelunasan. Mungkin sedikit tips untuk mengerjakan soal ini ya. Ini soalnya berulang-ulang. Jadi tipsnya adalah kalian harus bisa menentukan PV pokok dan PV annuity bunga obligasi. Jadi kalian harus belajar mengenai present value. Ya, logikanya gini. Ketika kalian mau menentukan PV itu, ini kebetulan soalnya adalah 3M. Kalian ditanyain nilai kininya berapa, yaitu nilai di sininya sekarang ini berapa. Kalau jatuh tempo 3M, jadi ini nilainya berapa sekarang? Pasti dia lebih rendah daripada 3M. Oke. Kemudian untuk menentukan PV annuity atau bunganya itu biasanya ini kan ada per semester kebetulan ditanyain. Jadi 7,5 dikali 3M itu berapa setiap nilainya setiap periode. Nih ditanyain periode pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, ke-9 sampai 10. Berapa nilainya? Kalau di present value kan. Untuk lebih mudahnya kalian pakai Excel ya. Kalau ada cara mudah, kenapa kalian harus cari cara susah ya? Jangan pakai PV tabel ya, setelah ibu lihat, karena tidak bisa digunakan pada saat bila bunganya itu tidak bulat ya. Kemudian habis itu tentukan harganya. Setelah kalian menentukan PV pokok dengan PV bunga itu berapa harganya, baru kalian buat tabel amortisasinya, tetap di Excel ya. Kemudian kalian pelajari juga tuh bagaimana akuntansi dari obligasi, sebab kalau nggak bisa ya susah juga ya. Pelajarin terus. Kita coba ya. Oke, untuk menjawab soal nomor 2, kita tentukan dulu ya nilai kini atau PV pokok obligasi dan nilai kini dari PV bunga obligasi. Kita lihat ke soal dulu. Soalnya adalah utang obligasi 3M, kemudian kuponnya 7,5, umurnya adalah 5 tahun, kemudian dibayarkan semi-annual atau semester, bunga efektifnya adalah 6,75. Yang ditanyai adalah berapa harga obligasi, apakah premium, diskonto, atau par. Kalau kalian pakai Excel, kalian harus buat format seperti ini ya. Kenapa harus buat seperti ini? Ini akan mempermudah kalian untuk menjawab soal. Oke. Buat aja annual, semester, dan kuartal. Oke. Terus di situ kalian harus tentukan dulu. Dalam rumus kan ada future value. Future value adalah nilai jatuh tempo yang ibu utarakan di awal video. Kemudian bunga efektif adalah rate atau suku bunga yang berlaku. Kemudian NPER adalah number period, jadi berapa kali kalian bayar kuponnya. Kemudian ini nggak ada di rumus, tapi kita perlu ini untuk menentukan PMT. Jadi kupon kita berapa persen per kontraknya ya, yaitu 7,5 ini ya. Oke, sekarang kita tentukan dulu annualnya. Annual future value-nya secara annual adalah 3M. Sama ya dengan yang ada di sini. 3M juga nggak berubah. Oke. Kemudian rate-nya adalah efektif ya, 6,75. Berarti ini tinggal dibagi 2 saja. Kalau ini kan dibagi 4 sama ya, dibagi 2 juga nih. Di drag aja. Kemudian NPER-nya adalah 5 tahun ini.
Ini tinggal dikalikan saja, dikali 2. Ini dikalikan 4, sama aja, kali 2 aja yang ini. 20 kan. Kemudian suku bunga yang berlaku adalah 7,5% sesuai dengan kontrak, maaf. Jadi ini dibagi 2 saja. Ini juga di drag aja. Kemudian paymentnya adalah suku bunga sesuai dengan kontrak dikali dengan 3M 225, sama ya, di drag aja. Udah ketemu. Sekarang kita cari PV pokok obligasi. PV pokok obligasi rumusnya adalah PV, double klik di sana. Yang diminta adalah rate, suku bunga efektif, kemudian NPR-nya adalah 5 tahun, kemudian PMT-nya nggak ada, kosongin, koma lagi, future value 3M, tutup sudah. Jangan lupa diminusin ya, supaya hasilnya tidak minus. Oke, dapat, kita drag ya, sama kan rumusnya di atas. Oke, sudah. Kemudian untuk bunganya PV juga double klik, kemudian NPR-nya adalah sama, suku bunga efektif, kemudian rate-nya adalah suku bunga efektif, NPR-nya adalah pakai 5, kemudian PMT-nya adalah 225, future value kosongin, tutup ya. Jangan lupa juga minus. Oke, kita drag ya. Oke, jadi ibu terjemahin ya. Nilai pokok obligasi hingga jatuh tempo di tahun kelima dengan uang 3M kita terima, nilai kininya adalah 2,164. Saat jatuh tempo nilainya 3M. Kemudian kalau kita bayarnya per semester nilainya 2,5, nilai kininya 2,15. Sedangkan kalau kita kuartal 2,146. Sedangkan bunga yang akan kita terima itu kan 225 dikali 5 aja ya. Hasilnya seperti sebenarnya, tapi karena ini dibayarkan setiap periode yang Ibu gambarkan tadi, maka nilai PV pokok hingga jatuh tempo adalah 928 gitu ya. Ini dijumlahin, hasilnya adalah premium semuanya, hampir di atas 3M, berarti semuanya adalah premium. Oke. Nah, inilah menentukan harga obligasi. Karena ditanyain adalah kuartal, maka harganya adalah 904.154 ini ya. Ini namanya adalah premium, oke? Sekarang itu sudah terjawab semuanya. Sekarang kita menentukan bagaimana ayat jurnal penerbitan obligasi atau pada saat transaksi. Nah, karena kita jual obligasi, maka kita mendapatkan uang kas masuk ke dalam perusahaan. Kasnya yang mana? Yaitu yang harganya sesuai dengan PV obligasi, nilai obligasinya. Sama dengan yang ini ya. Oke, jadi 3904. Kemudian premium, berarti ada kelebihan. Kita isi dulu dah ininya ya, utang obligasi kita. Nah, selisihnya ini baru namanya premium. Kalau dia lebih besar daripada kas, maka dia premium. Kalau lebih kecil, diskonto ya. Lagi dipelajarin itu ya, mengenai utang obligasi. Oke, kita udah tentukan premiumnya ada 94.154.072. Sekarang kita buat tabel amortisasinya. Masukkan nilai buku, yaitu nilai bukunya yaitu uang yang kita terima 3094. Oke. Kemudian amortisasinya kita dapat yaitu 94.154. Oke, bunga yang dibayarkan berapa? Kita udah ada nih. Nih, bunga yang dibayarkan kita 941. Dapat tuh. Sorry, bunga yang dibayarkan kok 900. Bunga yang dibayarkan adalah ini per 10 kali periodenya. Nah, itu
kita kunci ya. Kita kunci. Oke, drag. Oke, kemudian beban bunganya berarti kan pakai bunga efektif ya. Bunga efektifnya adalah 6,75 atau di 10 hari, di 10 periode kan 0,038 dikalikan dengan kupon utang obligasi. Oke. Suku bunga efektif, kita cari dulu suku bunga efektif dikalikan dengan nilai buku. Oke, dapat, kita kunci ya, suku bunganya kita kunci, enter, kita drag. Oke, udah benar ya. Jadi nilai jatuh temponya adalah 3M. Ini nilai face value atau nilai tertera pada saat jatuh tempo sama dengan nilai face value. Kita udah dapat. Sekarang kita menentukan beban accrual setiap di 31 Desember. Katakanlah bunga dibayar 1 Januari. Jadi ini terbitnya 1 Januari ya. Ini 1 Januari, kemudian 30 Juni, 1 Juli, dan 1 Januari. Nah, di sini ya. Kita akan accrualkan, akui sebagai beban bunga. Di periode ketiga ya. Beban bunganya di periode ketiga adalah itu 3. Kemudian kasnya yang akan kita bayar berapa? Bukan beban utang bunga. Utang bunga itu sama dengan bunga yang akan kita bayar. Yaitu sama dengan bunga yang akan kita bayar ya, sama ya semua angkanya ya. Nah, selisihnya dari ini adalah apa? Amortisasi atas premium obligasi. Ini harus lebar sedikit nih. Ini letaknya debit apa kredit? Karena dia tadi di di kredit, maka kita sekarang letaknya di kredit. Karena kita akan mengurangi. Nah, ini 868 ini sama ya. Oke. Selanjutnya soalnya pelunasan. Beban accrual, kemudian pembayaran bunga. Pembayaran bunga relatif gampang ya. Ini aja di utang bunga, yaitu utang bunganya adalah ini. Ini ada kas ya kan? Kas sebesar ini. Ya. Pelunasannya ini aja ya, pakai yang terakhir ini ya, yaitu utang bunga terakhir sama amortisasi dan utang bunga terakhir, terus pokok dan kas. Berarti utang bunga terakhir, utang obligasi dan kas. Utang bunga terakhir itu berapa itu? Sama kan nilainya 112 ya. Kemudian utang obligasi 3M. Berarti sekarang tinggal bayarnya aja, kasnya. Nah, itu ya. Oke, sampai di sini. Mudah-mudahan kalian paham ya caranya ya. Bye.